Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa jemaah dimanapun Anda berada, baik itu para cabang ataupun para agen. Jemaah, Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat. Di bulan ini Allah buka semua pintu-pintu langit. Setan-setan para dibelenggu semua, neraka ditutup, dan doa-doa hamba lebih dekat untuk dikabulkannya insyaallah. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya doa orang yang berpuasa itu akan dikabulkan dan tidak tertolak hingga ia berbuka puasa. Ya, as-shaim hatta yuftir. Salah satu doa yang mustajab itu adalah doanya yang berpuasa hatta yuftir, sampai dia berbuka puasa. Karena itu jangan sampai kita sia-siakan Ramadan ini tanpa memperbanyak doa. Dan ada beberapa waktu, nah teman-teman harus kita tahu juga bahwasanya waktu-waktu itu ada yang mustajab juga. Jadi namanya kita mau nembak itu harus tahu bidikan kita itu yang mana. Jadi kita harus tahu targetnya biar tembakannya makin paten, makin mantap, makin bagus. Salah satu waktunya itu adalah pertama ketika menjelang berbuka puasa. Makanya ketika ya kurang lebih 10 menit sebelum azan itu, ya banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu beristighfar, banyak-banyak beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Salah satu untuk dilancarkannya rezeki itu harus banyak-banyak beristighfar, teman-teman. Ya. Kalau dulu kami di Sulawesi itu di kampung ketika sudah mau maghrib, ada solawat-solawat yang sering dibacakan. Bahkan itu yang Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini salah satu doa yang paling sering diucapkan ketika mau berbuka puasa. Nah, itu waktu yang mustajabnya. Terus yang kedua adalah di sepertiga malam terakhir. Ya, di sepertiga malam ketika kita sahur, silakan mau diatur, mau sahur dulu, baru sholat dulu, monggo. Atau mau sholat dulu, baru sahur, silakan aja. Ya, tapi jadi tinggal dibagi, dischedulekan supaya bagus. Jadi jam sekian sampai jam sekian saya bangun dan sholat. Jam sekian, kalau saya sih biasanya sholat dulu, baru sahur, karena semakin kata Rasulullah, salah satu disunahkan itu adalah sahurnya diakhirkan. Jadi sering-sering kita diakhirkan, jangan sampai akhir kali ya. Udah masuk azan baru kau ini, jangan juga. Kasihan nanti. Ya, akhirnya udah gak ada waktu lagi, sisa berapa menit, akhirnya di blender aja. Pakai sedotan. Jangan juga seperti itu. Jadi kalau bisa dischedulekan, jam sekian bangun, kami sholat sampai jam sekian, habis itu baru dijadwalkan untuk sahur. Nah, yang ketiga, setelah kita tadi waktu buka puasa, sebelum buka puasa, sepertiga malam, dan juga tentunya ketika setelah selesai sholat wajib. Ya, dan tentunya jangan lupa tata cara berdoanya ya sesuai dengan yang disunahkan Rasulullah SAW. Ketika berdoa jangan lupa dengan harapan, penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah amin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada juga yang kadang alhamdulillah amin, hamdan syakirin, hamdan, dan seterusnya. Terserah, silakan. Dan itulah salah satu tata cara beradab dalam berdoa. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersolawat, baru kita ya minta sesuai dengan apa yang kita mau, silakan. Minta sebanyak-banyaknya. Pokoknya kita yakin bahwasanya udah ini astajib lakum. Berdoalah insyaallah Allah pasti kabul. Apalagi di bulan suci Ramadan. Yang kedua, kita lagi keadaan berpuasa itu masya Allah pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa, jangan hanya untuk berdoa untuk diri sendiri. Libatkan orang lain, khususnya orang tua, doakan anak-anak, istri ataupun suami, ya, dan juga tetangga-tetangga, dan juga seluruh muslimin wal muslimat di seluruh dunia, ya. Jadi makanya kalau misalkan kita doa Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup ataupun yang meninggal dunia, kita doakan semuanya, ya. Mudah-mudahan Ramadan ini bukan hanya
benda yang dapat berkahnya itu hanya yang hidup saja. Bahkan yang meninggal pun insyaallah mudah-mudahan kita doakan juga biar mendapatkan keberkahannya Ramadan, ya. Dan ketika doa di bulan Ramadan itu menumbuhkan kerendian kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, melepas rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung datang ke tanah suci saja. Insyaallah Jannah Firdaus Tour and Travel siap mendampingi ayahanda ibunda dalam perjalanan umrahnya sebagai travel umrah yang termurah, terpercaya dan penuh bimbingan ibadah agar ibadah lebih tenang dan doa-doa tentunya lebih khusyuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.